Terima kasih kepada Kasubdit Kabupaten Bekasi Bapak Iman Timati Nurbayan SPD. Selanjutnya itu sambutan dari Kepala Desa Burangkeng 04 kepada Bapak Haji Nenek bin Haji Said dipersilakan. Dan sekolahnya hancur tapi nggak relokasi. Kita lagi berjuang guys supaya bisa diperjuangkan ini kepala desanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rike, anggota DPR RI Republik Indonesia Komisi 6 yang saya hormati, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi yang saya hormati, Kepala Dinas Sebagai Wakil yang saya hormati, Bapak-bapak, para kepala sekolah, kurang 3, 4 dan 3 yang saya hormati, dan ibu-ibu para wali murid dan para guru yang saya hormati, dan adik-adik sekalian yang saya cintai. Pertama-tama berikan panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bertemu dengan anggota DPR RI dan Komisi 6. Mudah-mudahan pertemuan hari ini mendapat barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya tentunya Ibu perlu kami sampaikan di forum yang terhormat ini, kami selaku Kepala Desa Burangkeng tentunya sudah beberapa kali melakukan langkah-langkah baik di Komisi 4 DPRD Kabupaten Bekasi maupun ke PPK Pendapat buat komitmen, yaitu Dapat Dua itu Nurbaiti. Kami sering mempertanyakan, bahkan kami Kamis kemarin, Selasa kemarin kami melakukan unjuk rasa Bu, sekaligus dengan para orang wali murid ke kantor BPN. Karena kalau setiap saya tanya ke PPK pejabat buat komitmen, hal ini adalah PUPR, Kementerian PUPR selalu mengatakan bahwa Burangkeng 04 khususnya katanya validasinya belum dilaksanakan oleh BPN. Jadi kuncinya kemarin alasannya validasi dari BPN. Karena BPN ini adalah pejabat vertikal Bu, ya artinya bukan kepala dinas. Jadi seakan-akan bupati itu tidak begitu bisa masuk ke sana. Dewan pun juga begitu bisa masuk ke sana. Terkait DPR RI mungkin. Karena dia pejabat vertikal, bukan setingkat dinas. Jadi dia dari pusat langsung ke daerah. Jadi kayaknya sulit untuk dikawal, sulit untuk ditegur. Bahkan saya udah berkali-kali ke kantor BPN juga. Apa alasan BPN apa? Tapi setelah kami demo kemarin, alhamdulillah Bu, untuk Burangkeng 04 langsung diteken itu validasi. Hari Kamis kemarin sudah diserahkan ke pejabat pembuat komitmen, yaitu PUPR. Dan PUPR kemarin sudah melakukan langkah-langkah mengundang semua ke dinas, bahkan sudah datang lagi surat untuk melengkapi dokumen. Katanya dokumennya dari dinas juga masih belum lengkap. Saya bilang ini mana yang benar? Kata dinas sudah diserahkan ke BPN, kata BPN juga benar. Yang di BPN apa tadi, surat apa? Validasi. Surat validasi kelengkapan yang udah dokumen. beres yang mana aja? Saya kemarin baru Burangkeng 4 Bu. Burangkeng 3 belum ya? Belum. Celeduk belum? Kalau saya Celeduk kurang paham. Kalau Burangkeng 3 ini tangannya masih ada gugat perkara Bu. Maka nggak perlu saya terlalu bahas. Karena Burangkeng 03 ini masih ada gugat perkara, sekarang masih kasasi di Mahkamah Agung. Di Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Pemda menang, Pengadilan Tinggi Jawa Barat Pemda menang, sekarang sedang kasasi di Mahkamah Agung. Makanya kalau ini Burangkeng 3, kenapa belum saya kejar, belum saya bahas? Karena mau ada putusan pengadilan yang ingkrah, mau pakatan hukum tetap. Jadi kami belum begitu banyak. Antara siapa dengan siapa? Antara ahli waris. Zaman dulu tahun 82 katanya tanah ini milik ahli waris. Tapi ini kan sekolah negeri kan? Negeri Bu. Saya kan dua sertifikat, ada sertifikat hak guna bangunan. Hak pakai ya, ini sertifikat hak pakai. Makanya di Pengadilan Tinggi kalah, di Pengadilan Tinggi kalah, penggugat. Pemda dimenangkan dari mulai Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pemda menang. Tapi sekarang penggugat sedang kasasi di Mahkamah Agung. Nah sampai hari ini belum ada putusan. Kalau bisa agak didorong Bu, supaya putusannya segera diambil, supaya nanti kita juga bisa mengambil langkah-langkah. Maka dari itu kiranya mohon untuk putusan pengadilan itu nanti bisa dipercepat Mahkamah Agungnya.
Itu saja mungkin Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Burangkeng, Bapak Haji Dewi Kepala Desanya Sadin ngawal sampai untuk BPR. penyampaian aspirasi. Kebangetan kalau Selanjutnya penyampaian aspirasi dari SDN Burangkeng 03 kepada Ibu Haja Ike Kurniasi SPDSD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu anggota DPR RI Pusat Komisi 6, Ibu Haja Ike KMH. Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Bapak Haji Usuk Supriyatna SIP. Yang kami hormati perwakilan kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Yang kami hormati Bapak Koordinator Wilayah Kecamatan Setu, Bapak Korwas Kecamatan Setu, segenap kepala sekolah SDN Burangkeng 04 dan SDN Ciledug 03, Bapak Lurah Desa Burangkeng, kemudian semua warga sekolah SDN Ciledug 03 yang tadi sudah hadir, Bapak Ibu Guru, kemudian segenap warga sekolah SDN Burangkeng 03 dan SDN Burangkeng 04. Alhamdulillah hari ini doa kita bersama, alhamdulillah Allah kabul. Semoga dengan melalui doa kita Allah kirimkan perantara ini adalah Ibu anggota Komisi DPR RI Komisi 6. Semoga Allah mudahkan dalam perjalanan penyelesaian permasalahan kami di SDN khususnya Burangkeng 03, SDN Burangkeng 04 dan SDN Ciledug 03. Sehari-hari yang kami hadapi seperti ini, Bu, seperti yang dilihat sebelumnya di sini di depan kami adalah pemandangan TPA sampah Bantar Gebang yang seringkali setiap hari Burangkeng yang sering setiap hari itu lumayan ada wangi parfum kalau belajar itu, tapi sudah sehari-hari sudah biasa kami hadapi dan alhamdulillah tetap menyenangkan. Kemudian seperti yang Ibu ketahui juga, kondisi kami terdampak tol Japek, keadaannya seperti ini. Dinas udah nyiapin lahan di mana? Sehari-hari sebelumnya, sehari-hari kemarin memang ada pembangunan. Kadang-kadang ada getaran, anak-anak khawatir pada keluar gitu kan, karena lumayan bising juga, kemudian debu juga. Ya itulah yang sehari-hari kami hadapi sampai saat ini. Alhamdulillah dari Dinas Pendidikan pun sudah beberapa kali ke sini memantau bagaimana titik lokasi yang sudah ditentukan. Kemudian Dinas Pendidikan juga udah beberapa kali menentukan lokasi, juga ikut menentukan lokasi dan banyak hal yang sudah dibantu. Kemudian dari pihak Komisi 4 DPRD juga alhamdulillah surat kami akhirnya dijawab dengan datangnya dari pihak Komisi 4 DPRD Kabupaten Bekasi. Kemudian dari Dinas Pendidikan sudah pasti selalu gitu. Kemudian alhamdulillah sampai saat ini pemerintah Burangkeng juga selalu mendampingi kami. Dan yang tadi seperti disampaikan oleh Bapak Lurah bahwa terkait khusus SDN Burangkeng 03 ini memang sedang terkait sengketa Ibu, sengketa tanah. Tapi di luar itu saya sebagai sekolah negeri, dan itu di luar kemampuan saya dalam menyelesaikan hal ini. Jadi mohon dibantu dipercepat. Saya tidak tahu masalah sengketa tanah, tidak peduli dengan itu. Yang kami harapkan adalah percepatan relokasi untuk kami khususnya SDN Burangkeng 03. Karena saya sebagai pemimpin pembelajaran ingin memastikan anak-anak harus belajar dengan nyaman, Bapak Ibu gurunya harus nyaman, kami semua harus nyaman. Karena pendidikan untuk mewujudkan Indonesia emas kan harus nyaman, gitu. Mohon dibantu percepatan khususnya untuk Burangkeng 3, Burangkeng 4 dan Ciledug 03. Semoga kedatangan Ibu di ke sini membawa harapan baik bagi kami, dan kami sangat berharap. Karena kami tidak punya akses sejauh ini gitu.
kemarin Bu Riko mungkin tahu viral yang sudah viral. Mungkin yang itu cara Allah memudahkan kami, semoga bisa secepatnya relokasi. Itu harapan kami. Terima kasih. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haji Komisi SPD yang sudah menyampaikan aspirasinya. Selanjutnya penyampaian aspirasi dari SDN Burangkeng 04 kepada Bapak Aceh Komarudin SPDI selaku Kepala Sekolah SDN Burangkeng 04 dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bu ke permasalahan, karena kami di SD Burangkeng, nama Aceh Komarudin, Kepala Sekolah SDN Burangkeng 04. Di Burangkeng 4 itu saya merasakan dari awal sampai sekarang itu Bu, dari mulai pembangunan di belakang sekolah, ujung-ujung sekolah itu pada retak ya, karena getaran ya dari beko dan sebagainya. Kami merasakan sudah tidak nyaman. Ini pada ini Bu, yang di sana Bu, yang di Burangkeng 4 itu di depan awalnya mau dibangun di tengah lapang Bu, tapi saya protes karena mengganggu kegiatan sekolah. Akhirnya saya dengan pihak tol minta tolong dipundurkan. Akhirnya alhamdulillah dikabulkan. Tapi kegiatan pembelajaran di Burangkeng 04 sangat terganggu karena saya udah janji dan sudah perjanjian dengan pihak tol bahwa kegiatan pembangunan itu dilaksanakan sesudah KBM. Tapi ternyata tetap aja nggak bisa karena mereka katanya harus cepat tayang. Akhirnya kami sempat berantem juga Pak dengan mandor dan sebagainya. Akhirnya sekolah semakin ambruk, di ujung-ujungnya makin retak, plafonnya makin turun. Tapi saya sudah minta bantuan untuk dibetulkan, tapi tidak ada respon. Ya, lalu apalagi debu Bu, Ojopan itu lebu, udah nggak nyaman. Lalu kalau musim hujan, ini ibu-ibu ngantar bawa motor banyak yang jatuh Bu. Betul Bu? Banyak yang jatuh. Pernah saya bareng, ada di belakang saya jatuh juga. Tuh, jadi intinya kami ingin segera direlokasi secepat mungkin karena belajar sudah tidak nyaman. Ya. Kalau ibu nanti mau melihat kondisi, kami antar ke Burangkeng 04 dengan Bapak Kepala Desa, dengan Bapak Wakil DPRD, karena kalau ibu melihat langsung pasti memprihatinkan. Betul nggak Bu? Sudah tidak nyaman belajarnya. Maka dari itu mohon kepada ibu agar segera mendorong mempercepat relokasi dan dibangunkan gedung yang baru. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aceh Komarudin SPDI yang sudah menyampaikan aspirasinya. Tambahan, Ibu saya juga selaku guru SDN Burangkeng 04 berharap sekali segera dibangunkan SDN Burangkeng 04 karena kami para Dewan Guru sangat memprihatinkan dalam pengawasan. Dan untuk selanjutnya yaitu penyampaian aspirasi dari SDN Ciledug 03 yang akan disampaikan oleh Bapak Komito Omad Hanafi. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuannya dengan Dewan DPR RI, satu tujuan dengan 3 sekolah. Ya, sekolah saya SDN Ciledug 03. Untuk sekarang ini KBM sudah tidak nyaman lagi, ya kan? Nah, ini korban saya, KBM sudah tidak nyaman lagi dan sudah 2 tahun yang lalu kita udah mengajukan relokasi lokasi yang akan harus di ini kan. Ada lokasinya nggak? Sudah ada Bu. Tanahnya punya siapa? Tanah milik masyarakat. Nah terus kita ajukan ini karena memang
SDN Ciledug 03 ada 2 unit. Ya, 2 unit, yang 1 unit itu kena, yang 1 unit itu enggak kena. Masyarakat di situ mengajukan yang nempel dengan unit yang tidak terkena tol, yaitu lokasinya berempekan, dekat, bukan dekat, nyambung. Sudah 2 tahun yang lalu, sertifikatnya sudah saya berikan ke Dinas Pendidikan, tidak kunjung beritanya lagi. Lalu kemarin setelah rapat, setelah musyawarah di kantor DPRD Kabupaten Bekasi di Komisi 4, mereka hanya minta 1 bulan. Ternyata lebih 1 bulan ini saya menunggu, tidak ada kunjung yang datang untuk itu, untuk mengecek lokasi atau apapun, tidak ada beritanya. Oleh sebab itu 3 sekolah ini, Burangkeng 3 dan Burangkeng 4 Ciledug 3, satu nasib. Ya, untuk sekarang ini kita merasa gembira didatangi oleh Dewan RI, ya, yang untuk memperjuangkan anak-anak kita, untuk kegiatan anak-anak kita di sekolah. Mudah-mudahan untuk berikutnya kita ini ada penyelesaian yang lebih cepat lagi, ya. Karena memang untuk itu kita satu pemahaman kepada Dewan untuk melaporkan kepada Dewan untuk lebih cepat lagi untuk merelokasi atau membangun sekolah kita. Hanya itu saja Bu aspirasi dari Ciledug 03. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Komite Muhammad Hanafi Komite SDN Ciledug 03 yang sudah menyampaikan aspirasinya. Yang selanjutnya yaitu penyampaian dari perwakilan orang tua siswa kepada Ibu Cahaya. Dipersilakan. KJPP sudah memberikan penilaian harga ini, harga Burangkeng 4, Burangkeng 3. Kan uangnya udah Jadi PUPR di panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dewan Anggota DPR RI Komisi 6 Dr. Hajah Rike Diah Pitaloka MH. Yang saya hormati Bapak DPRD perwakilan dan juga Bapak dari Dinas Pendidikan, Bapak Lurah, Pak Haji Nemin Haji Said, juga kepada Kepsek seluruh sekolah SDN Burangkeng 3, SDN Burangkeng 4, dan SDN Ciledug 3, serta para dewan guru dan juga ibu-ibu semuanya. Ya, siap. Perkenalkan Bu, saya perwakilan dari murid, wali murid SDN Burangkeng 04, nama saya Ibu Ismi. Saya di sini mau menyampaikan keluhan Bu. Sekolah kami itu sudah dihimpit depan belakang jalan tol, panjang tol Bu, yang panjang. Terus kalau misalkan musim panas Bu, sekolah kami sangat berdebu, gersang. Kalau musim hujan itu licin karena tanah-tanah itu suka jatuh dari truk-truk pengangkut tanah. Sudah gitu sekolah kami sering kemalingan Bu. Kipas-kipas pada hilang karena kan sekitar wilayah sekolah sudah tidak ada warga gitu Bu. Selain dari itu sekolah kami juga sangat-sangat berbahaya Bu. Kalau misalkan ada pembangunan tol itu, sekolah pada retak-retak, terus bising Bu. Jadi belajar mengajar sangat tidak nyaman. Harapan kami Bu sebagai wali murid, kami ingin segera direlokasikan sekolah yang baru dan pembangunan sekolah baru yang lebih nyaman dan aman juga layak Bu, serta tidak jauh dari sekolah yang lama agar akses sekolah itu lebih mudah gitu Bu. Udah sekian begitu aja Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah Cahaya sudah mau beri aplaus semuanya untuk semangat. Selanjutnya itu jawaban dari anggota Dewan Perwakilan RI Pusat Komisi 6 kepada Dr. Hajah Rike Diah Pitaloka MHum, dipersilakan. Sebelumnya kita buat yel. Masih ingat yelnya? 1, 2, 3. Kita maju. Kita bangkit.
Lagi. 3, 2, 1. Bangkit, maju, semangat. Terima kasih. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Bapes. Yang saya hormati Bapak Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Setu Pak Joko, lalu kemudian Pak Iman dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, lalu kemudian Bapak Kades Pak Namin bin Said, ini bestie saya. Nanti saya suruh aja kepala desa satu lagi, desa apa namanya? Ciledug ya. Kemudian dari Ibu Hajah Kurniasi, Bu Ica. Nah, eta pokoknya nama. Kepala SDN 03, Pak Acep, Kepsek Burangkang 04, Burangkeng, Pak Omar Hanafi, SDN Ciledug 03, Pak Omar Hanafi. Ya udah itulah pokoknya. Ibu Ismi dari Wali Murid. Ya, tepuk tangan buat kita semua yang sudah bersemangat berjuang. Dan di sebelah saya ada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Pak Usuk. Dapilnya ya. Kita waktu nyalon bareng janjinya apa? Janjinya apa? Ayo, nilai memperjuangkan aspirasi masyarakat. Janji memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kenapa saya yang infoin DPRD, bukan DPRD infoin saya? DPRD sudah turun ke sini Bu, udah beberapa kali, namun memang hasilnya belum ada. Jadi Kenapa nggak ngomong ke saya? Ini pelajaran, jadi kita janjian, ini bestie si akunya ini. Ya orangnya jujur, insya Allah amanah. Kita lagi ngebangun komunikasi, maklum Dewan Baru. Tapi insya Allah kedepannya untuk teman-teman DPRD yang sudah berjuang tentu terima kasih. Tapi kalau mentok di DPRD, komunikasikan dengan DPRD provinsi. Kalau masih mentok atau bisa langsung ke DPR RI. Setiap partai punya wakil bukan hanya di DPRD kabupaten, tapi di provinsi dan DPR RI. Siap. Siap ya? Siap. Nanti saya minta kronologisnya. Juga akan didampingi Kepala Desa Setu, Burangkeng, dan juga Ciledug dan camatnya. Kita harus bareng-bareng. Oke, catatan pentingnya adalah ini adalah contoh proyek strategis nasional yang tidak direncanakan dengan baik. Boleh dikatakan seperti itu karena faktanya memang kemudian kita istilahnya tidak ada visibility studies yang benar. Ini proyek mulai 2021. Sebelum proyek mulai artinya harus didata dulu siapa masyarakat yang terdampak. Bagaimana proses relokasi dari pemukiman, perkantoran, sekolah begitu. Adalah janggal ketika proyek sudah jalan, sekolah masih belum direlokasi. Kalau menurut saya, sebelum proyek berjalan, terutama yang menyangkut fasilitas umum, terutama kesehatan dan sekolah, harusnya direlokasi dulu baru proyek dijalankan. Setuju nggak nih besti-besti yang ada? Jadi itu catatan pentingnya. Lalu langkah kita berikutnya apa? Bapak Ibu, kebetulan saya Komisi 6. Komisi 6 itu mitra kerjanya adalah Kementerian BUMN. Kalau saya tidak salah, nanti koreksi Pak kalau salah nih Pak Kades. Berarti ini ada kaitannya kalau BUMN-nya yaitu Wika dan Jasa Marga. Ya. Kasus ini akan saya bawa ke Komisi 6. Kita akan perjuangkan langsung di DPR dan kita juga artinya ada urusan dengan PUPR dan BPN. Kalau proyek sudah jalan, artinya alokasi anggaran untuk relokasi berarti duitnya udah ada. Di mana duitnya? Makanya
Kades Burangkeng dan Ciledug, camat, dinas, DPRD, kita datengin PUPR. Kementerian PUPR-nya kita datengin. Ya, DPR-nya kita datengin. Kemarin mungkin nggak ditemenin si Oneng. Nanti saya bawa bajai. Ikut ya. Jadi kira-kira seperti itu. Karena ini butuh waktu. Tadi Pak Kades mengatakan kita sudah ke dinas pendidikan tapi tidak ada tindak lanjut. Karena dinas pendidikan terkait aset bukan dinas pendidikan Pak, tapi ada di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Tapi karena ini adalah proyek strategis nasional, maka seluruh relokasi beserta anggarannya ada dari pemerintah pusat. Kalau menurut info sudah diatur ya anggaran untuk relokasi. Pertanyaannya nih teman-teman di PUPR, di mana duitnya untuk relokasi? Di mana duit untuk relokasi? Ayo. Ya. Jadi benar tadi Ibu Kepala Sekolah kalau mengatakan bahwa mau tanah ini ada sengketa atau tidak, catat ini sekolah negeri. Presiden Prabowo sedang memperjuangkan adanya sekolah rakyat. Kalau sekolah yang sudah existing, sudah ada saja, nggak puguh sekolahnya, bagaimana ada sekolah yang baru? Oleh karena itu saya nggak pakai panjang lebar, tolong pertama Pak Kades, pihak sekolah, pihak DPRD dan juga Pemda. Habis 17 Agustus, mari kita silaturahmi 80 tahun Indonesia Merdeka. Sekolah kayak gini kok rasanya miris sekali. 80 tahun Indonesia Merdeka. Saatnya kita merdeka dari informasi yang tidak akurat. Saatnya kita merdeka dari para pemain anggaran negara. Kalau kayak gini ada indikasi kuat korupsi dana relokasi. Saya tidak menuduh, tapi indikasi kuat, nggak masuk akal, tidak masuk akal saya. Proyek udah jalan dari 2021, sekolah kagak direlokasi. Jangan dijadikan alasan sengketa tanah dan macam-macam, itu hal yang terpisah, betul Pak Kades. Intinya mari kita perjuangkan untuk segera direlokasi SDN 3 Burangkeng, SDN 4 Burangkeng, dan SDN 4 Ciledug. SDN 3 Ciledug, saya ulangi ya. Setuju gak nih? Kesimpulannya adalah segera bangunkan sekolah untuk relokasi SDN 03 dan 04 Burangkeng dan SDN 03 Ciledug. Presiden Prabowo mohon untuk ada atensi bagi PUPR, proyek-proyek strategis nasional yang anggarannya sudah dikucurkan oleh negara dengan bukti proyeknya sudah jalan. Di situ ada anggaran relokasi, anggaran perbaikan fasilitas bagi warga yang terdampak. Tolong Pak Prabowo ungkap, usut tuntas, bongkar, tangkap orang-orang yang sudah melakukan ini. Terima kasih. Untuk kesimpulannya setuju? Setuju. Alhamdulillah. Tidak perlu berpanjang lebar karena datang saja tidak cukup. DPRD datang saja tidak cukup. Ya, jangan ketika kita minta dipilih rakyat kita ketok rumah satu-satu, kita salamin rakyat satu-satu. Ya, tapi ketika sudah terpilih banyak alasan inilah itulah. Ya, tapi pelajaran juga buat rakyatnya nih. Jangan memilih karena dibayar. Ya, saya tanya,
ada nggak DPRD lain yang ikut datang sampai kayak gini? Cuman Pak Ucup kan? Pak Ucup ini saya tahu nggak mau nyawer karena ini partner saya waktu pileg. DPR RI ada nggak yang datang selain saya? Nggak ada. Ya. Jadi pelajaran berharga untuk masyarakat, jangan memilih karena dibayar. Kalau memilih karena dibayar, orang yang terpilih ngerasa sudah bayar, ya udah lunas, ngapain lu gue perjuangin? Ya, tolong kasih tahu karena ini pelajaran berharga untuk kita semua. Sekali lagi, saya mohon maaf belum bisa memperjuangkan sampai gol, hampir terlewat. Catatan untuk Bupati Bekasi. Ketika kami mengusung Bupati Bekasi dan saya termasuk yang berada di depan memperjuangkan agar pilkada kita menang, kebetulan ini adik saya satu partai, perjanjian kita adalah terpenuhinya, terwujudnya kesejahteraan 5 bidang kesejahteraan rakyat, yaitu terpenuhinya hak rakyat atas sandang, pangan, dan papan. Kedua, terpenuhinya hak rakyat atas pendidikan dan kebudayaan. Ketiga, hak rakyat atas kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial. Keempat, hak rakyat atas kehidupan sosial, perlindungan hukum, dan HAM. Yang kelima adalah terpenuhinya hak rakyat atas infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik. Ketika sudah terpilih, jangan lupakan cita-cita itu. Jangan lupakan cita-cita itu. Karena insya Allah DPR maupun eksekutif, kepala daerah atau pemerintah pusat yang memperjuangkan hal seperti ini, rakyat nggak akan lupa. Ya, dan memang sudah kewajiban kita sama-sama ingat sumpah jabatan. Insya Allah mudah-mudahan nanti langsung Bupati Kabupaten Bekasi, tadi saya sudah komunikasi dengan Gubernur, Pak KDM akan memberikan dukungan penuh. Ya. Kita berjuang dengan Gubernur Jawa Barat, kita berjuang dengan Bupati Kabupaten Bekasi, kita berjuang dengan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Bekasi, dan mudah-mudahan sampai batuk. Besti-bestiku DPR RI kurang lebih ada 10 orang dari Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Kalau sendiri-sendiri, mereka berjuang sendiri-sendiri, nggak akan berhasil. Ini sekedar sharing aja. Jangan biarkan rakyat yang sudah memilih kita lalu berjuang sendiri-sendiri. Untuk itulah ada wakil rakyat, untuk itulah ada pemerintah. Kalau wakil rakyat sama pemerintahnya nggak berjuangin, percuma. Ada wakil rakyat, ada pemerintah yang digaji pakai duit pajaknya rakyat, termasuk yang ada di sini. Kalau udah ngoceh nggak bisa berhenti karena saya gemes, saya kesel. Saya juga punya anak, Bu. Ya. Saya sebagai wakil rakyat, saya juga seorang ibu dari 3 orang anak. Saya tidak mau hanya anak saya saja yang bisa sekolah dengan nyaman. Karena anak saya bisa sekolah dengan fasilitas yang nyaman karena ibunya kerja sebagai wakil rakyat. Jangan sampai keluarga wakil rakyatnya nyaman, rakyatnya melarat. Mau sekolah aja susah. Nah, mohon doanya, mungkin perjuangan ini nggak mudah, tapi insya Allah sekali lagi saya suarakan di komisi, kita datangin PUPR, kita berjuang dengan gubernur dan bupati, stop perbedaan-perbedaan partai, pemilu udah selesai, apapun pilihan politiknya kita berjuang bareng. Nanti kira-kira 2029, 2028 bolehlah kita kemudian berusaha agar terpilih lagi. Tapi saat ini tidak ada alasan Indonesia tidak solid. Urusan seperti ini kalau sampai ke Presiden Prabowo pasti marah. Ya, pasti marah. Beliau sangat, rakyatnya ingin sekolah dengan benar. Ini sekolah kayak gini, ini nggak masuk akal. Malu-maluin. Tapi bilangin bupati, seandainya susah itu anggaran dari pusat, tapi kita umumin ntar, kita cari orang yang makan duit alokasinya.
Tapi kalau kelamaan alokasi indah dari APBD ya. Siap. Kan anggaran APBD Kabupaten Bekasi 8 triliun. Setiap tahun Silva itu sisa anggaran 800 sampai 1 triliun. Lah daripada ngendep mendingan buat bangun sekolah. Bener gak? Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi perjuangan kita, memberikan kekuatan. Doakan saya kuat, doakan saya dijauhkan dari orang-orang yang zalim, dan saya doakan Bapak Ibu dijauhkan dari kezoliman. Kita semua ya Allah, jauhkanlah kami dari kekufuran, jauhkanlah kami dari kebatilan, jauhkanlah kami dari fitnah, hasad dan hasud ya Allah. Jauhkanlah kami dari orang-orang yang jahat, jauhkanlah kami dari kejahatan, dekatkanlah kami dengan orang-orang yang baik, dengan kebaikan, keadilan dan kebenaran-Mu ya Allah. Limpahkan selalu kekuatan, kesabaran, kesehatan, kebahagiaan bagi kami yang berjuang mewakafkan hidup untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Bagi para guru dan pengajar di seluruh Indonesia, berikanlah mereka kekuatan ya Allah. Berikanlah mereka kelancaran di dalam menjalankan tugasnya. Lindungilah keluarga mereka. Berkahilah kami dengan rezeki yang penuh berkah ya Rob. Rezeki untuk menghidupi keluarga dan anak-anak kami. Rezeki untuk membantu sesama dan untuk membantu jalan perjuangan ini ya Allah. Hanya kepadamu kami memohon ya Rob, ya Rahman, ya Rahim. Kabulkanlah doa kami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah untuk semuanya. Salam untuk keluarga di rumah. Salam sayang, salam cinta untuk anak-anak didik di sini. Insya Allah tidak ada yang sia-sia di dalam perjuangan. Yang sia-sia itu kalau kita berhenti berjuang. Terima kasih untuk perjuangan Bapak Ibu yang luar biasa. Kita kasih aplaus dong untuk guru-guru di sini, kepala sekolah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Ibu Hajah Hikmadia Pitaloka. Terima kasih. Sebentar, aku mau yel-yel direkam ya.